Analisis DNA. Apa itu DNA? Kromosom, gen, dan DNA adalah komponen yang membentuk kamu, yang diturunkan dari ayah dan ibumu. Ketiganya terdapat dalam sel yang adalah unit dasar penyusun makhluk hidup. Ada banyak jenis sel, misalnya sel saraf, sel rambut, sel kulit. Sel-sel ini memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki bagian dasar yang sama. Terdiri dari membran sebagai pelindung, sitoplasma berupa cairan, dan memiliki inti yang disebut nukleus. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom, yaitu 22 pasang autosom atau kromosom tubuh dan 1 pasang genosom atau kromosom seks. Pria dan wanita memiliki kromosom yang berbeda. Wanita memiliki kromosom XX, sedangkan pria XY. Untaian kromosom yang berlilit-lilit ternyata adalah DNA. DNA memiliki bentuk terpilin ganda atau disebut dengan double helix. Di dalam DNA terdapat 4 basa nitrogen yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Bagian kecil dari DNA adalah gen. Gen berfungsi membentuk protein berdasarkan urutan basa nitrogen. Urutan basa nitrogen dari DNA adalah untaian panjang dari sekuens, sehingga terbentuk berbagai protein yang berbeda bentuk dan fungsi. Jadi di dalam sel terdapat kromosom yang merupakan kumpulan dari DNA, dan bagian kecil dari DNA adalah gen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Watson and Crick, DNA memiliki struktur double helix atau berpilin ganda, yaitu terdapat 2 untai yang saling berpilin. 2 untaian DNA ini tersusun atas nukleotida yang saling berikatan. Satu nukleotida terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan salah satu basa nitrogen. Bagian tepi untai DNA terbentuk melalui ikatan antara gula deoksiribosa dan fosfat. Basa nitrogen terdiri dari sitosin, timin, adenin, dan guanin. Sitosin dan guanin diikat oleh 3 ikatan hidrogen, sedangkan timin dan adenin diikat oleh 2 ikatan hidrogen. 2 untai DNA ini selalu memiliki arah yang berlawanan, yaitu ujung 5 dan ujung 3. Salah satu untai DNA memiliki arah 5 ke 3, maka pasangannya memiliki arah 3 ke 5. Hal ini disebut antiparalel. Dari ikatan nukleotida-nukleotida tadi, maka terbentuklah DNA. Apa itu analisis DNA? Analisis DNA atau deoksiribosa asid adalah teknik untuk mengetahui susunan nukleotida pada suatu spesies. DNA diciptakan untuk penyimpanan informasi biologis. Oleh karena itu, DNA sangat berguna di dalam dunia ilmu forensik. Proses analisis forensik DNA dimulai dengan pengeluaran DNA dari bahan biologis yang kemudian diserahkan ke laboratorium. Bahan biologis yang diuji bisa berupa air liur, darah, air mani, rambut, sel kulit, atau bahan biologis apapun yang mengandung sel dengan nukleus. Tahap pertama pada analisis DNA adalah ekstraksi DNA, yaitu proses di mana sel-sel dirusak menggunakan kombinasi bahan kimia dan panas untuk melepaskan isi nukleus di mana DNA disimpan. DNA kemudian keluar melalui proses pembersihan sehingga didapatkan sampel murni DNA. Proses selanjutnya adalah menentukan berapa banyak DNA yang diambil dari sel melalui proses yang disebut kuantitasi. Kuantitasi DNA merupakan proses penting dalam analisis DNA karena dalam tahap selanjutnya dibutuhkan jumlah tertentu dari DNA untuk mencapai hasil optimal. Tahap selanjutnya adalah amplifikasi DNA. Amplifikasi DNA adalah proses untuk menggandakan pasangan basa yang ada pada untai DNA template.
Proses ini dilakukan dengan berbagai metode, contohnya PCR dan spektrofotometri UV. Tahap selanjutnya adalah proses deteksi. Pada tahap ini, ketika laser mengenai tag fluoresensi, kamera akan mendeteksi warna yang dihasilkan dari tag fluoresensi. Kemudian, dari grafik warna yang muncul akan dihasilkan set profil angka dan salah satu angka berasal dari ibu dan ayah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.